barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Fausi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat. Fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Allah izinkan kembali kita sama-sama dihadir di majelis yang mudah-mudahan penuh dengan rahmat, sakinah, ketenangan, dan dikelilingi oleh para malaikat. Mudah-mudahan termasuk yang dibanggakan Allah di masyarakat malaikat di atas. Dengan bismillah kita mulai. Mudah-mudahan di akhir Allah berikan kita ampunan seperti yang dijanjikan. Oleh itu mari kita bersyukur atas nikmat ini. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa kita rasa sampai akhir masa. Salawat dan salam kepada baginda Nabi SAW yang mudah-mudahan juga senantiasa salawat dan salam ini menghiasi lisan kita dan percantik majelis-majelis kita, karena dengannya, dengan salawat dan salam, doa cepat Allah kabulkan. Melanjutkan kajian kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, masih berkaitan dengan sebab atau ilat hukum yang terdapat dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Terakhir kita tentang mandi besok Jumat. Sudah selesai ya? Mohon maaf. Sekarang masuk pada bab lain. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, masih berkaitan dengan an-nahi, larangan. An-nahyu an ma'na dalla alaihi ma'nan fi haditsin ghairihi. Tentang larangan dari satu makna. Imam Asy-Syafi'i menyebut kalimat makna maksudnya adalah sebab, yaitu sebab satu larangan di mana larangan itu ditunjukkan oleh sebab dalam hadis lain, bukan dalam hadis yang sama. Di hadis ini yang sedang kita bahas misalnya tidak dijelaskan sebabnya secara keseluruhan, tapi ada sebab lain yang mengkhususkannya di dalam hadis lain. Itu makna perkataan beliau. Misalnya kita dilarang melakukan sesuatu yang kalau dipahami secara umum dalam hadis, teks hadis itu seluruhnya dilarang. Tetapi ada dalam hadis lain dijelaskan ada sebab-sebab lain atau keadaan-keadaan lain tidak termasuk dilarang. Apa contohnya? Kita dengarkan aja ya. Imam Syafi'i, kalau tidak cukup dengan contoh Imam Syafi'i baru kita buat nanti, insyaallah. Berkata beliau, akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik, Imam Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Himyari Abu Abdullah al-Madani, Imamu Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah, yakni Imam Madinah, dan sekarang menjadi imamnya umat Islam.
Salah satu dari mazhab yang 4 yang diakui di dalam dunia Islam sampai hari ini dan diikuti adalah mazhab Imam Malik ibn Anas ini. Masya Allah. An Abi Zinad, dari Abu Zinad, masyhur dengan kunyahnya, namanya adalah Abdullah ibn Zakwan. Abdullah ibn Zakwan al-Madani. Wa Muhammad ibn Yahya ibn Habban, dan Muhammad ibn Yahya ibn Habban al-Mazini al-Madani. Dua-duanya dari Madinah. Bahkan Imam Malik Madinah, Abu Zinad Madinah, kemudian Muhammad ibn Yahya ibn Habban juga Madinah. Anil A'raj, dari Al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmus juga Al-Madani, dari Madinah. Dia sanadnya sanad orang Madinah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi, walaupun aslinya dari Daus, Yaman, tetapi setelah masuk Islam tinggal di Madinah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yakhtub ahadun ala khidbati akhihi. Jangan seseorang meminang di atas pinangan saudaranya. Nah, apa yang antum pahami dari sini? Bila seorang wanita dipinang oleh seorang laki-laki, maka terlarang yang lain meminangnya. Sah? Itu yang kita pahami. Asal sudah dipinang, jangan dipinang lagi. Jelas? Apalagi banjat pinang pula. Jangan dipinang lagi. Tidak boleh. Dulu para ulama kita menjelaskan supaya tidak terjadi kerusakan antara kita, rusak hati kita. Sah? Dan rusak juga perempuan itu. Kadang-kadang cinta ditolak. Dukun bertindak dulu kan. Sekarang diportal jalan ke rumahnya. Nah, jadi jadi dipahami dari nas hadis ini, teks hadis ini, asal wanita sudah dipinang, maka yang lain harus bertahan dulu, tidak boleh meminang lagi. Apakah seperti itu? Kita dengar penjelasan beliau. Ini kan larangan, makna dilarang karena satu sebab, yaitu pinangan. Tapi apakah semata-mata pinangan sudah terhambat bagi yang lain untuk meminang lagi? Dari hadis ini iya. Tapi dalla alaihi ma'nan fi haditsin ghairi. Tapi di dalam hadis lain terdapat makna lain yang mengkhususkan dari larangan secara umum. Berarti masih terbuka peluang nampaknya ya. Masih terbuka. Lihat di mana peluangnya. Kita dengarkan lagi. Qala akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami hadis ini Malik. Malik sudah jelas tadi ya, Malik bin Anas bin Abi Amir al-Himyari al-Madani, Imam Darul Hijrah. An-Nafi', dari Nafi' maula Ibni Umar. Nafi' maula Ibni Umar al-Madani, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di zaman sahabat. Jadi zaman sahabat di Madinah itu ramai para ahli fikih, para fuqaha dan ahli hadis. Tetapi yang paling dikenali, yang paling kesohor adalah 7. Di antaranya adalah Nafi' maula Ibni Umar. Nafi' maula Ibni Umar. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Adawi Abu Abdurrahman al-Qurashi al-Makki thumma al-Madani. Anak dari Khalifah Umar, salah satu dari al-Abadilatul Arba'ah, 4 orang Abdullah ahli ilmu di zaman sahabat. Ada 4 orang Abdullah zaman sahabat ahli ilmu: Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin al-As, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Abbas.
dikenal dengan al-abadilatul arba'ah. Al-abadilah al-arba'ah. Dan salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, Abdullah ibn Umar bin Khattab. Nah, silsilah riwayat Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, para ulama hadis menyebutnya sebagai silsilah az-zahabiyah, rantaian emas, atau istilah lainnya sanad yang paling sahih dari seluruh sanad adalah riwayat Malik, Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau ada orang nanya sanad paling sahih, Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Masalah hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Senang dapat hujan ya? Alhamdulillah. Udara agak sejuk. Lama ada hujan? Baru hujan ya? Dah lama? Sering hujan? Tiap malamnya? Masya Allah. Dengar ya sih? Kedengaran ya? Alhamdulillah. Kau tak sama dekatkan? Dengar? Kurang? Bagaimana caranya? Pakai apa headphone? Baik. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa dia berkata, la yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi. Masih sama dengan hadis pertama. Jangan seseorang menkhitbah di atas khitbah saudaranya. Jangan seseorang meminang di atas pinangan saudaranya. Baik. Kemudian qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian beliau mulai menjelaskan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Falau lam ta'ti an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dilalatun ala anna nahyahu an yakhtuba ala khitbati akhi ala ma'nan duna ma'na." Naam, kana adh-dhahiru anna haraman an yakhtuba al-mar'u ala khitbati ghairihi min hini yabtadi ila an yada'aha. Kalau tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalalah, isyarat, petunjuk, ala anna nahyahu an yakhtuba ala khitbati akhihi, bahwa larangan Nabi seseorang menkhitbah di atas pinangan saudaranya ala ma'nan, di atas suatu sebab tanpa sebab lain. Kalau hanya ini saja hadis yang datang, karena al-zahiru, maka makna zahirnya dari hadis yang dua tadi, hadis Abu Hurairah dan hadis Ibnu Umar, karena al-zahiru anna haraman, bahwa haram hukumnya ayaktubal mar'u ala khitbati ghairihi, bahwa seseorang tak boleh meminang di atas pinangan orang lain min hini yabtadi, sejak awal dia meminang, ila ayyada'aha, sampai dia meninggalkan. Mulai misalnya dia meminang tanggal berapa? Sekarang tanggal 4. Baru dia tinggalkan misalnya kapan jawabannya? Perlu 3 bulan jawaban misalnya. Desember baru jawabannya. Selama itu tak boleh diganggu-ganggu. Kalau hanya berdasarkan hadis yang pertama dan kedua tadi. Jangan seseorang meminang di atas pinangan saudaranya. Kalau hanya itu saja yang datang hadisnya, maka tidak ada lagi peluang bagi yang lain untuk masuk sampai dia meninggalkan pinangan itu. Atau apa lagi? Atau dia bercerai nanti. Kan jadi dia nikah. Awak nak nikah juga tak baru cerai. Atulah keluar lagu beranak ampek dan tanti jual. Iya saya. Nah. Jadi tunggu lama sekali nunggunya. Pokoknya sejak dimulai melamar tidak boleh dilamar. Kalau berdasarkan makna hadis tadi. Baik, qala, dia berkata, wa kana qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Imam Syafi'i rahimahullah,
wa kana qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi, la yakhtub ahadukum ala khidbati akhihi, tidak boleh seseorang dari kalian mengkhidbah di atas pinangan saudaranya, yahtamilu an yakuna jawaban arada bihi makna al-hadis. Ini perkataan Nabi ini ada kemungkinan dia adalah jawaban dari pertanyaan yang dengannya Nabi inginkan makna hadis itu. Jelas ya? Orang bertanya lalu dijawabnya dengan jawaban ini. Biasanya pertanyaan menunjukkan makna yang dituju dari jawaban. Misalnya anak kita bertanya, ya, boleh nggak saya pergi hari ini ke Pekanbaru? Ya, lalu didengar oleh yang lain jawabannya tanpa dengar pertanyaannya. Kamu boleh pergi ke mana saja? Boleh pergi hari ke mana saja? Orang yang memahami itu, nak ke Pekanbaru, nak ke Bukit Tinggi, nak ke Sungarayan, semuanya boleh. Pada pertanyaannya ke Pekanbaru. Makanya kalau seandainya dia pergi ke tempat lain lalu dilarang oleh orang tuanya, yang tidak mendengarkan pertanyaan menyangka orang tuanya kata dia sudah dibolehkan. Sah? Tapi kalau dia kan pendengar pertanyaannya tadi, memang pertanyaannya tadi pergi ke Pekanbaru. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, perkataan Nabi, la yakhtub ahadukum ala khidbati akhihi, jangan ada seseorang yang mengkhidbah di atas pinangan saudaranya, kemungkinan dia jawaban dari sebuah pertanyaan yang dengannya Nabi maksudkan jawaban itu atau makna hadis itu. Walam yasma' man haddathahu as-sabab alladhi lahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza. Tapi orang yang menyampaikan hadis itu tidak mendengar sebab yang karenanya Nabi mengatakan jawaban itu. Fa'addaya ba'dahu duna ba'din, sehingga keduanya yang menyampaikan hadis dan yang menerima hadis menyebutkan sebagian dan tidak menyebutkan sebagian yang lain. Sebagian yang mana yang disebutkan? Jawaban saja. Sebagian mana yang tidak disebutkan? Pertanyaan. Aw syakka fi ba'dhihi, atau kemungkinan keduanya ragu makna yang lain. Wa sakata amma syakka fihi, sehingga keduanya diam tidak menyampaikan yang mereka ragu tadi. Karena Nabi SAW sangat mewanti-wanti, kalau ragu dalam sebuah hadis jangan disampaikan. Man haddatsa anni hadisan yura annahu kadzibun wa huwa ahadul kadzabin. Siapa yang menyampaikan hadis dariku lalu dia ragu itu bukan dari saya, berarti dosa kan? Maka dia termasuk yang berdosa. Maka hukum asalnya para perawi bila ragu terhadap suatu hadis, mungkin dia sebutkan antara dua, dia sebutkan kedua-duanya. Sehingga katakan misalnya qala kaza atau qala kaza, dia mengatakan begini atau dia mengatakan begini, atau didiamkannya. Ini kemungkinan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i punya alasan. Tentu dia punya alasan, sebab dia melihat di hadis lain tidak berlaku secara umum seperti itu. Qala fa yakunu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga maknanya begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an rajulin, ditanya tentang seseorang laki-laki atau seorang laki-laki, khataba imra'atan, meminang seorang laki-laki, minang seorang ya wanita lah Ustaz, yang minang laki-laki pula. Nah, meminang seorang wanita. Lalu faradiyathu, dan wanita itu sudah menerimanya, ridha dengan pinangannya. Wa azinat fi nikahihi,
dan sudah memberikan izin kepada wali untuk menikahi atau menikahkannya dengan laki-laki itu. Ini kemungkinan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hanya kemungkinan. Kenapa dia mengatakan? Nanti dijawabnya. Fa khatabaha arjahu indaha minhu. Setelah dia terima pinangan yang pertama dan dia sudah rela untuk dinikahkan dengannya, tiba-tiba ada orang yang lebih daripada peminang pertama datang pula meminang. Sah? Misalnya yang pertama datang, dah diterima olehnya, datang pula yang lebih ganteng misalnya, atau yang lebih antung, yang lebih banyak pitinya, kan? Atau yang lebih bagus akhlaknya dan sebagainya, banyak lebih. Faraja'at anil awal, sehingga dia batalkan yang pertama. Dia cabut kembali persetujuan kepada yang pertama. Allazi azinat fi inkahi, padahal dia sudah izinkan tadi untuk dinikahkan dengannya. Fanaha an khidbatil mar'ati idza kanat bihadil hal. Sehingga Nabi melarang menkhidbah perempuan dalam kondisi seperti ini. Jadi tidak secara mutlak. Itu makna perkataan beliau, larangan disebabkan suatu makna yang bukan makna yang terdapat hadis, tapi dalam hadis lain. Nah, jadi wallahu alam, kata Imam Syafi'i rahimahullah, hadis tadi sebagai jawaban dari suatu pertanyaan. Kemungkinan begini keadaannya. Wa qad yakunu an tarji'a an man azina fi inkahi fala yankiha man raja'at lahu. Dan kemungkinan dia artinya perempuan tadi mencabut izinnya atau kesediaannya untuk dinikahkan, fala yankiha man raja'at lahu, sehingga tidak dinikahi oleh orang yang sudah dicabut tadi, oleh yang cabut tadi persetujuannya oleh wanita itu. Fayakunu fasadan 'alaiha, sehingga ini menimbulkan kerusakan pada diri wanita itu, wa 'ala khatibiha, dan kepada yang meminangnya, allazi azinat bi inkahi, yang sudah awal sudah harap dapat, ternyata lepas lagi. Sakitnya tuh ya sakit, ya sudah diterima, tiba-tiba datang yang menguncang. Ya enggak? Tahu menguncang? Apa bahasa kampungnya apa itu menguncang? Mengganggu. Bahasa kampung mengganggu ya. Jadi datang yang mengganggu. Gara-gara dia akhirnya lamarannya dibatalkan. Sakit enggak? Sakit enggak? Enggak pernah coba? Jangan. Kau tak akan sanggup. Jangan dicoba-coba. Sakit. Kalau masa-masa dulu itu yang saya katakan dulu, sehingga ketika menikah, ketika pesta, tidak jarang wanita itu kena si jundai. Tahu si jundai? Nah, apa bahasa Indonesianya, Mbak? Si jundai. Kena pelet atau kena santet? Pelet apa santet? Kalau pelet itu makanan jinak jadinya. Santet dah. Iya nah, guna-guna. Kalau bahasa sini sejundai kan? Gila dia. Waktu ini. Akibat apa? Mungkin, wallahu a'lam. Mungkin awalnya sudah mau, tiba-tiba direbut orang lain dan sebagainya. Makanya ada istilah dulu, cinta ditolak, dukun bertindak. Makanya supaya tidak terjadi kerusakan. Rusak. Yang meminang rusak, yang dipinang rusak. Yang dipinang rusak tadi, sampai kadang-kadang ada, mohon maaf, ada yang gilanya permanen. Gilanya permanen. Saya mengenal sebagian orang yang dulu diinginkan oleh seorang laki-laki, lalu dinikahkan dengan laki-laki yang lain, sampai matinya pun tidak sembuh-sembuh. Karena permanen masuknya sihir di dalam tubuhnya. Nasallallahu alaihi wasallam.
Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang kadang-kadang kalau sudah dianiaya atau dizalimi, kadang-kadang hilang akal sehatnya sehingga bertindak yang tidak sehat. Rusak dia dan rusak orang yang dipinang tadi. Itulah Nabi SAW melarangnya. Jadi Imam Syafi'i sekarang menggambarkan bahwa yang dilarang itu adalah orang yang sudah meminang, kemudian disetujui dan diizinkan untuk menikah, ya, perempuan itu sudah mengizinkan walinya untuk menikahkan dengannya, tiba-tiba datang orang yang punya kelebihan, ya, kelebihan. Nah, kalau seandainya ustaz sama ustaz, ada ustaz yang lebih besar pula kan sesama ustaz ada juga yang saling mendahului, ya. Allah musta'an. Sehingga sering ada pula kadang-kadang nanya, Ustaz itu kenapa dengan Ustaz begitu katanya? Memang dulu berebut ya katanya. Berebut apa ya? Berebut istri. Enggak lah. Kan? Jadi kadang-kadang ada juga kecurigaan tuan-tuan, ya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini yang gambaran yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Dari mana dia tahu? Fa in qala qailun. Kalau ada yang mempertanyakan, kalau ada yang mempertanyakan, kata Imam Syafi'i rahimahullah, lima sirta ila an taqul inna nahya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhtub ar-rajul khidbah akhi ala ma'na duna ma'na. Apa yang membuat Anda mengatakan bahwa larangan Nabi seseorang mengkhidbah di atas khidbah saudaranya adalah karena suatu illah, suatu sebab, duna ma'na, bukan sebab yang lainnya. Bukan sebab yang lain. Bukan hanya sekedar khidbah, tapi ada nilai tambah dari khidbah tadi, yaitu disetujui. Fabidilalati anhu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ada petunjuk daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Fa in qala qail fa inna hiya, di mana petunjuk itu kau dapatkan? Qila lahu insyaallah. Dijawab kata Imam Syafi'i, insyaallah jawabannya akhbarana Malik. Jawabannya hadis lagi. Telah menceritakan kepada kami Malik ibn Anas, imam tadi. An Abdullah ibn Yazid maula al-Aswad ibn Sufyan. Dari Abdullah bin Yazid maula al-Aswad ibn Sufyan. An Abi Salamah bin Abdurrahman. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. An Fatimah binti Qais, dari Fatimah binti Qais, seorang wanita sahabat, Nabi alaihi salatu wassalam, anna zawjaha talaqaha, bahwa suaminya menjatuhkan talak kepadanya. Fatimah binti Qais al-Asadiyah. Fa'amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'tadda fi bait ibni Ummi Maktum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia untuk beriddah di rumah atau di tempat Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, karena masih ada hubungan kekerabatan. Dan dia berkata, "Idza halalti fa'azinini." Bila kamu sudah selesai iddahnya, sudah halal untuk dilamar atau dinikahi, maka beritahukan kepadaku. Mungkin Nabi sudah punya rencana untuk mencarikan dia jodoh. Nah, qalat, dia berkata, falamma halaltu, ketika saya sudah halal, artinya selesai iddahnya, ya, berapa iddahnya? Tidak pernah tahu juga, tidak pernah mengalami juga, alhamdulillah. Nah, iddahnya 3 kali suci. 3 kali suci, salah satu quru'. Baik, zakartu lahu anna Muawiyah bin Abi Sufyan, saya sebutkan kepadanya bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan, kenal kan? Muawiyah bin Abi Sufyan, salah satu pencatat wahyu Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, salah satu dari pencatat wahyu dan raja Islam pertama. Raja Islam pertama yang dikenal dengan super cerdas.
super cerdas, masya Allah. Radhiyallahu taala anhu. Wa Aba Jahmin, dan Abu Jaham, seorang pedagang dan saudagar sahabat. Ya, saudagar sahabat yang sukses. Naam, faqala, bahwa mereka berdua, naam, mereka berdua telah melamarku. Khatabani, berdua sekali melamar. Sekali datang atau bergantian itu? Hah? Menurut tuan-tuan, mereka sama-sama datang atau bergantian? Pasti yang satu lebih dulu dari yang lain. Tidak mungkin sama-sama. Tidak mungkin sama-sama. Proposal dua sekali ajukan, tidak mungkin lah. Nah, pasti yang satu lebih dulu dari yang lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW memberikan pandangan kepada Fatimah binti Qais. Apa katanya? Amma Abu Jaham, Fatimah, Abu Jaham itu fala yada'u 'asahu an atiqih. Itu tongkatnya tak pernah turun dari bahunya. Apa maksudnya? Para ulama menafsirkan dengan dua tafsiran. Tafsiran pertama, orangnya selalu musafir. Sebab orang musafir dulu bawa tongkat, nanti bekalnya digayutkan di ujung tongkatnya. Ini juga kinayah bagi orang yang suka musafir. Menurut tuan-tuan, wanita suka enggak suami yang suka musafir? Hah? Suka enggak? Ibu-ibu tanya, jadi kita pasti senang sering musafir. Apalagi kalau yang di sana ada yang menanti pulang. Iya kan? Ada senang musafir tuh mulai dicurigai oleh istri, sah? Mulai curiga itu. Abang bagaimana? Tapi kalau kawan-kawan saya biasanya kalau bilang sama Ustaz Dasman, aman istrinya apa sebab Ustaz Dasman itu penakut. Jadi termasuk penakut. Jadi yang berkawan sama penakut biasanya penakut juga. Jadi orang tak curiga, istri teman-teman saya tak ada curiga. Asal dia dah telefon, abang di mana? Kan malam tak pulang kan? Sama Ustaz Dasman katanya, kadang masih di kampus kan. Oh, berarti aman. Kenapa? Ustaz Dasman penakut. Nah, jadi orang penakut, orang tak risau istri, nitip suaminya sama saya. Asal siapa yang saya aman, insyaAllah. Jadi kalau yang mau cari aman, bawa saya musafir. Jadi kaum muslimin, wanita tidak suka laki-laki yang sering musafir, ditinggal-tinggal. Nah, kenapa? Apalagi musafir di masa dulu kan, sekali jalan itu sebulan, ya minimal 2 pekan dan sebagainya. Pasti tidak suka pada umumnya. Dan tafsiran kedua adalah darrabul linisa, suka memukul. Ini lebih tidak suka lagi, lebih tidak suka lagi, suka memukuli wanita. Ini lebih tidak suka lagi. Nah, yang kedua, wa amma Muawiyah tu fasalu kullama lalah. Adapun Muawiyah miskin, tak punya harta. Miskin, tak punya harta. Wanita suka juga enggak yang suami miskin-miskin ini? Kayaknya kurang suka juga ya. Enggak masuk favorit lah minimal. Jelas? Nah, lalu Nabi SAW katakan, inkihi Usama bin Zaid. Baiknya kamu menikah dengan Usama. Oh, mungkin ini dulu rencana Nabi SAW. Qalat, dia berkata, fakarihtuhu. Awalnya saya tidak suka sama Usama. Tahu tidak kenapa? Kenapa tidak suka sama Usama? Padahal kesayangan Nabi SAW. Ustaz, tidak tahu ya? Usama kulitnya hitam, dia putih, kan tidak matching katanya. Iya kan? Jadi biasalah, awak putih dapat suami
Tidak dapat suami hitam. Sama juga, awak putih dapat istri, awalnya tidak suka, tetapi setelah dicoba luar biasa. Ya lihat dia now. Lihat, ketika Nabi katakan faqala iki Usama, Nabi ulang lagi. Awalnya dia tidak mau, lalu dia katakan Nabi nikah dengan Usama. Karena Nabi yang suruh. Kan kalau seorang wanita, orang beriman, kalau Nabi yang suruh, sami'na wa ta'na. Kisah Julaibib dan seperti itu juga. Tidak boleh menolak yang disuruh oleh Nabi SAW. Tapi barakah. Panakahtuhu. Akhirnya saya menikah dengan Usama ibn Zaid ibn Harithah. Faja'alallahu fi khairan. Akhirnya Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Sehingga waqtabattu bihi, akhirnya orang pada apa istilahnya? Pada iri melihat kami. Awalnya apa lembu dia pakai doa cukup ni kan? Ya kan? Apa lembu? Ini buah bini ancang. Tidak sesuai ni. Kan begitu? Tidak sesuai. Tapi setelah menikah akhirnya jadi sesuai, bahagia, barakah. Akhirnya orang bilang untung le jadi, kalau enggak rugi kakak tu katanya. Rugi kakak tu tak menerima. Ada begitu? Ada? Ada kan? Nah, dan ini terjadi. Seperti dulu Julaibib, pendek, hitam, rambut keriting, terus melamar anak wanita Ansar, anak kepala suku pula, orang kaya. Awalnya orang tua yang tak mau, tapi anak itu bilang jangan tolak pinangan Rasulullah SAW. Akhirnya dia menikah sehingga barakah. Semalam saja Julaibib mati syahid karena datang panggilan jihad dan mati syahid. Nah setelah itu berlomba orang melamar dia, orang kaya-kaya. Awalnya tak ditegur-tegur orang, tapi setelah itu orang berlomba. Karena apa? Jangan tolak pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanatil barakah. Demikian juga yang terjadi dengan Fatimah binti Qais. Akhirnya dia terima menikah dengan Usama sehingga terjadi kebaikan yang banyak sehingga orang pada iri melihatnya. Kapan pula Usama nak melamar kita? Begitulah. Azan? Baik, kita azan dulu. Pakai running tag aja. Allah musta'an. Allahu Akbar, Allah dan Allah. Allahu Akbar, Allah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Hayya 'alas salah.
على الفلاح La hawla wala quwwata illa billah. حي على الفلاح La hawla wala quwwata illa billah. الله أكبر الله أكبر Allah Akbar, Allah. لا إله إلا الله Wa la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabbana zidna as-salatu. Raditu billahi rabban. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi akhirnya dia lihat kasusnya Usama, Muawiyah dan Abu Jaham sama-sama melamar. Nah, keduanya pasti tidak sama-sama datangnya. Berarti ada yang lebih dulu, ada yang datang kemudian. Yang kedua, Nabi SAW justru usulkan opsi lain, yaitu masukkan yang ketiga. Siapa? Usama bin Zaid. Nabi tidak mengingkari Abu Jaham dan Muawiyah, karena melamar pasti salah satunya melamar setelah yang lain melamar. Nabi tidak bicarakan itu. Yang kedua, Nabi kan masukkan lagi proposal baru, yaitu Usama ibn Zaid. Dan itu yang jadi. Berarti kaum muslim dan muslimat ada makna khusus di sini, yang seperti dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Qala Syafi'i, berkata Syafi'i, fa bihadza qulna. Inilah yang menjadi dalil kami. Inilah pendapat kami, yaitu bahwa larangan meminang tidak secara umum, tidak secara mutlak, tetapi adalah bila yang meminang sudah diterima dan sudah siap untuk dinikahkan, lalu datang proposal baru meminang yang lain, itulah yang dilarang sebenarnya. Jadi kalau pernah berebut biasanya selama ini sebelum diterima, insya Allah tidak berdosa ya. Mana tahu tanpa diketahui, tanpa diinginkan, kadang-kadang terjadi proposal sekali masuk dua-dua. Nah, ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبة فاطمة على أسامة بعد إعلامها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها على أمرين. Maka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menkhidbah, meminang Fatimah binti Qais ala Usama, untuk Usama, ba'da i'lamiha, padahal setelah Fatimah memberitahukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam anna Muawiyah Abu Jahm khatabaha, padahal Fatimah sudah memberitahukan Muawiyah dan Abu Jaham telah melamarnya, tapi Nabi justru memasukkan yang ketiga. Ini menunjukkan dua hal, kata Nabi alaihissalam, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ahaduhuma, salah satunya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ya'lamu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui, annahuma la yaktubaniha, bahwa keduanya tidak tidak mengkhidbah illa wa khidbatu ahadihima ba'da khidbatil akhar, kecuali salah satu dari keduanya meminang setelah yang satunya. Tapi di sini tidak jelaskan Muawiyah dulu atau Abu Jaham. Yang jelas salah satunya lebih dulu dari yang lain.
Falamma lam yanhahuma, atau falamma lam yanhaha, dan ketika kita dapatkan dalam hadis Nabi tidak melarang itu, tidak melarang Muawiyah atau Abu Jaham. Walam yakul laha ma kana li wadan yakhtubaniki ay yakhtubaki hatta yatruka al-akhar khidbataki. Dan Nabi tidak katakan pula kepada Fatimah waktu itu, tidak patut seseorang meminangmu sampai yang lain meninggalkan. Sampai yang lain meninggalkan. Wa khatabaha ala Usamah bin Zaid ba'da khidbatihima. Dan bahkan Nabi menkhidbah lagi untuk Usamah setelah Abu Jaham dan Muawiyah. Fastadlalna ala annaha lam tarda. Dari sini kita mengambil dalil bahwa Fatimah belum menyetujui. Belum menyetujui. Walau radiyat wahidan minhuma amaraha an tatazawwaja man radiyat. Kalau seandainya dia sudah menyukai salah satu dari keduanya, Muawiyah atau Abu Jaham, maka Nabi akan suruh dia menikahi yang dia sukai. Yang dia sukai. Kembali ke hadis yang pertama dan kedua tadi. Tidak boleh lagi dipinang karena dia sudah terima. Wa anna ikhbaraha iyyahu biman khatabaha innama kana ikhbaran amma lam ta'zan fihi. Sedangkan pemberitahuan Fatimah binti Qais kepada Nabi bahwa keduanya telah menkhidbah sekedar memberitahu padahal belum ada persetujuan dan izin. Wala'allah istisyaratun lahu, barangkali itu adalah minta pendapat dari Fatimah kepada Nabi SAW. Wala yakunu an tastashirahu wa qad azinat bihadihima. Tidak mungkin dia minta pendapat lagi kalau sudah ada persetujuan. Kalau setuju, tak apa lagi rapat. Untuk apa lagi minta pendapat? Ya, kita rapat ya. Masalah dah selesai, kita rapat. Tidak ada guna rapat lagi, barang sudah diputuskan. Jadi dia minta pendapat karena belum ada keputusan. Falamma khatabaha ala Usamah, dan tatkala dia menkhidbah Fatimah untuk Usamah, istadlalna, kita mengambil dalil pula dari situ, ala anna al-hal allati khatabaha fiha ghairul hal allati naha an khidbatiha fiha, bahwa kondisi di saat Nabi menkhidbah untuk Usamah berbeda dengan kondisi wanita yang dilarang dikhidbah pada waktu itu, yaitu yang sudah bersetuju. Sekarang belum bersetuju. Nah, maka berbeda keadaan Fatimah dengan keadaan wanita lain yang dipinang setelah ada persetujuan. Walam takun halun tufarriqu baina khidbatiha hatta yahilla ba'daha wa yahruma ba'daha illa idza azinat lil waliyyi ay yuzawwijaha. Tak mungkin ada suatu keadaan yang membedakan antara khidbah sampai halal sebagiannya, haram sebagiannya, kecuali idza azinat lil wali ay yuzawwijaha, kecuali satu keadaan saja, yaitu dia sudah izinkan walinya untuk menikahkannya. Fakana li zawjiha in zawwajaha al wali, maka bagi suaminya bila sudah dinikahkan oleh walinya, ayyulzimahat tazwij, untuk memaksanya menikah. Wa kana alaihi ayyulzimahu, dan dia pula boleh memaksa yang meminang tadi yang sudah disetujui untuk menikah pula. Wa halat lahu, dan itu halal baginya. Fa amma qabla zalik, adapun sebelum ada persetujuan itu, fa haluha wahidah, maka keadaannya hanya satu, laisa li waliha ayyuzawwijaha, belum boleh dinikahkan oleh walinya, belum ada persetujuan. Hatta ta'zan, sampai dia mengizinkan. Farukunuha ghairu rukuniha sawa, dia diam atau tidak sama hukumnya karena belum ada persetujuan. Fa in qala qailun, kalau ada yang berkata, fa innaha rakinatun mukhalifatun li hali ghaira rakinah, dia yang diam berbeda keadaannya dengan yang tidak diam. Fakadzalika hiya law khutibat fasyatamat al-khatiba wa taraghabat anhu,
ثم عاد عليها بالخطبة فلم تشتمه ولم تظهر ترغبا ولم تركن كانت حالها التي تركت فيها شتمه مخالفة لحالها التي شتمته فيها وكانت في هذه الحال أقرب إلى الرضا ثم تنتقل حالاتها لأنها قبل الركون إلى متأول بعضها أقرب إلى ركون من بعده. Demikian juga kalau dia dikhidbah oleh seseorang lalu dia mencela orang yang mengkhidbahnya, mencela orang yang mengkhidbahnya ya dengan sebutan tak gimana. Kan ada sebagian wanita tak cukup dengan diam saja, tapi justru menyampaikan hal-hal yang menunjukkan dia tidak bersetuju. Apa misalnya? Ya tentu dia sebutkan aibnya. Ndak usah menikah dengan dia. Orang tuh keras kepala tuh katanya. Sejak SMP saya dengan sampai SMA sama kami sekolah, ndak pernah mau mengalah. Tuh mau serumah dengannya. Sekelas saja sudah sering tersiksa, apalagi saya serumah. Misal, kan ada sebagian kita ndak pernah mau mengalah. Padahal wanita tuh suka suami yang suka minta maaf kepadanya. Belum tahu tentunya rahasia wanita suka sama suaminya, suami yang suka minta maaf walaupun 1000 kali sehari. Kalau tidak percaya silakan coba ya, asal dia marah, maaf deh ya abang salah ya, karena wanita kan tidak ada salahnya. Iya, makanya tonton jangan bertahan, dia dalilnya lebih banyak. Iya, jadi wanita itu, ini rahasia kita yang kasih tahu ya. Wanita itu lawan berdebat enggak juga kalah kita, mereka punya bahan lebih banyak. Satu kita sebut kesalahannya, 5 kesalahan kita kumpul. Sah? Iya enggak? Satu kita ungkit kesalahannya, nanti kesalahan kita 15 keluar itu. Kayak enggak pengalaman aja untuk. Iya, makanya untuk lawan debat bukan lawan, enggak sepadan dengan kita, kalah kita. Lawan berkelahi apalagi, menang kita jadi arang, kalah jadi abu. Lah joleh bini bobo tumbuk. Enggak masuk. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Kalah salah apalagi menang salah apalagi kalah. Mak kalah dek bini. Jadi oleh sebab itu lawan kelahi bukan juga, lawan berdebat juga bukan. Oleh sebab itu mungkin ketika dia melamar dan dia dah tahu ini orang pelitnya enggak ketulungan ini katanya. Tahu enggak ketulungan? Apa artinya? Saya enggak tahu. Susah cari bandingannya, pelit luar biasa. Istri pasti enggak suka dengan suami yang pelit. Jelas ya? Istri itu yang suka dia dimanapun suami nyimpan duit dia bisa ketemu. Itu suka dia tuh. Nah, dan kalau perlu serahkan kepadanya seluruh kunci. Sedangkan habiskan yang kamu mau. Nah, kalau dapat istri yang seperti ini, tonton harus pandai-pandai juga. Jangan taruh semuanya di situ. Nah, pandai-pandailah. Dia pandai-pandailah. Kan boleh kan? Boleh kan? Istri tak wajib tahu seluruh kekayaan suami. Jelas? Tapi istri wajib menerima segala kebutuhannya dari suami. Ini sesuai dengan pemasukan kita masing-masing. Kalau gaji 1 juta sebulan, ya cukuplah 500.000 sebulan. Tapi kalau kita pemasukannya 1 miliar sebulan, jangan kasih pula 5 juta. Minimal 50 dolar. Nah, kaum muslimin dan muslimat, sesuaikan. Jelas ya? Jadi mungkin dia ketika ada yang melamar, syataman, dia menyebut kekurangannya. Kalau dia sudah mencela, artinya ada can diterima atau can ditolak? Ditolak. Wa tazaghaban anhu, dan menampakkan ketidaksukaannya kepada laki-laki tadi. Summa ada 'alaiha bil khidmah. Lalu yang laki-lakinya tidak pernah bosan untuk mendapatkan
Serangan pertama, mundur lagi. Datang lagi, mundur lagi. Kadang-kadang bertahun-tahun dia minta diterima. Akhirnya luruh juga hatinya. Nah, itu dulu sayang. Ya kan itu kan. Dulu tentu dengan kawan-kawan saya keras kepala. Tapi karena kepalamu lebih keras, saya akan lembut. Iya tak? Nah, dulu saya pelit sama orang karena saya menabung untuk menikah denganmu. Pandailah merayu, pandailah. Kan wanita itu memang suka dirayu. Kalau kita suka dipuji. Iya, suka dipuji. Makanya ibu-ibu harus tahu juga, laki-laki ini suka disanjung. Untung aku dapat abang ini. Dalam hati banyak-banyak itu urusan lain. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Nah. Jadi datang lagi bil khidbah, falam tashtimhu. Sekarang dia tidak mencela lagi. Walam tuzhir taraghuban, dan tidak pula menunjukkan ketidaksenangan. Walam tarkan, tapi dia tidak tenang. Kanat halul lati tarakat fiha syatmahu mukhalifatan li haliha allati syatamatu fiha. Tentu saja keadaan sekarang berubah dari keadaan yang pertama. Sekarang tidak dia celah lagi, tidak dia caci lagi. Kemarin dia caci. Wa kanat fi hadzal hal aqraba ila ridha. Nah, dalam kondisi ini yang kedua ini lebih dekat kepada ridha, mau. Dan mulai ada perkembangan. Nah, thumma tantaqilu halatuha. Kemudian keadaannya ini bisa berubah lagi. Li'annaha qabla ar-rukun ila muta'awwal, karena dia li'annaha qabla ar-rukun ila muta'awwalin ba'dhuha aqraba ila ar-rukun min ba'd. Bahwasanya keadaan dia tenang sekarang, tidak mencela, tidak mencaci, tidak menyebut kekurangan, ini bisa ditakwilkan, dimaknai dengan makna suka, bisa juga dengan makna tidak suka, tetapi kepada suka lebih dekat. Apa sebab? Sebab ketika dia tidak suka tadi ini nampakkan, sekarang dia sudah tidak nampakkan lagi. Berarti ada kemungkinan dua, masih benci juga atau sudah mulai suka. Nah, keadaan seperti wa ba'dhu aqrab ila rukuni min ba'd. Sebagian lebih dekat kepada kesukaan daripada yang sebagian lagi. Wallahu alam. Wa laysa fihi ma'nan bihalin wallahu alam illa ma wasabtu, dan tidak sah makna dalam suatu keadaan wallahu alam kecuali yang saya sebutkan. Min annahu naha anil khitbati ba'da izniha lil waliyyi lit tazwij, bahwa Nabi melarang menkhitbah setelah ada izin dari wanita itu untuk dinikahkan oleh walinya. Kalau belum ada izin, maka masih boleh memasukkan lamaran lagi. Jelas? Kalau belum ada izin. Seperti kata kawan saya di pondok dulu, semenit sebelum akad nikah masih milik bersama. Semenit menjelang akad, ini berlebihan pula nih. Ini kawan di pondok dulu. Semenit sebelum akad nikah masih milik bersama. Ingat, ini bukan hadis ya. Ini bukan hadis, perkataan kau. Artinya apa? Kalau belum ada izin untuk dinikahkan atau belum nampak dia menerima, maka ternyata larangan itu belum berlaku. Tetapi tentu mungkin dari babnya di sini bukan haram halal lagi. Mana yang lebih baik? Kita dah tahu Ustaz Dasman dah melamar. Tiba-tiba antum melamar juga. Atau tunggu dulu perkembangannya. Gimana? Jagalah hati beliau dulu, biarkan diterima atau ditolak. Setelah itu baru masuk. Kalau perlu didukung, ya didukung. Jadi datang, ya terimalah Ustaz. Itu kasihan dia orang penakut. Sekarang berani habisan. Nah, artinya mungkin kalau ada kawan kita tahu dia melamar,
ya kita tahan dulu. Sebab dari sisi hati mungkin akan tersinggung juga. Apalagi endingnya nanti kita yang diterima, bukan dia. Endingnya kita yang terima, bukan dia. Dan lebih baik juga nanti tanya juga, antum udah selesai? Kalau udah selesai, saya nak maju. Kalau dia biarkan maju, maju. Kalau tidak, duel dulu. Nah, biarkan dulu, insyaallah taala. Hatta yasira amrul wali jaizan. Nah, sampai urusan wali sudah berlaku. Fa amma man lam yajuz amrul wali fa awwalu hali wa akhiruha sawa'un wallahu alam. Adapun dalam kondisi wali belum boleh menikahkan karena belum ada izin dari wanita atau anaknya tadi atau orang yang mewalikannya, maka keadaannya sebelum dan sesudah khidbah sama. Sebelum dan sesudah khidbah sama, masih terbuka peluang untuk bersama-sama. Berlomba siapa yang lebih dulu. Mungkin disinilah dulu istilah sayembara berlaku dulu di masa raja-raja dulu. Masih ingat kan? Kan sayembara itu inti kan melamar kan. Orang raja, sang sultan mengumumkan, anak saya si fulana, si putri madu misalnya, nah putri awan dan sebagainya akan dinikahkan. Siapa yang berminat silahkan mendaftar. Ini kan sama dengan Minang nih. Cuman adu keahlian dan kelihayan. Adu keahlian dan kelihayan. Jelas ya? Nah, kadang dengan perang tanding ya, dengan silat dan sebagainya. Kadang dengan lemu-lemu, macam-macam. Siapa yang unggul, dia yang dapat sang putri. Mungkin izin diambil karena belum ada izin terhadap satu orang dari mereka. Lalu dibuatkan sayembara oleh orang sehingga siapa yang menang dialah yang dapat. Wallahu taala alam. Jadi larangan Nabi alaihi salatu wasallam wala yakhtub ahadukum ala khidbati akhihi oleh Imam Asy-Syafi'i ditafsirkan ini tidak berlaku secara mutlak, tapi ada sebab lain yang terdapat dalam hadis lain, yakni maknanya, yaitu bila sudah ada persetujuan dari wanita yang dilamar, maka tidak boleh lagi yang lain datang dan maju untuk melamar. Tapi selama belum ada izin, belum ada persetujuan, maka masih terbuka kesempatan untuk itu. Cuman dari sisi adab dan etika, barangkali perlu juga kita sama-sama menjaga, tapi bukan babnya lagi halal haram, tapi babnya adalah untuk menjaga adab dan perasaan. Orang dah tahu dan melamar, orang datang juga kan. Jadi rusak persahabatan kita. Apalagi pengertian umum berlaku di sebagian besar kaum muslimin adalah asal sudah dilamar, tidak boleh lagi dilamar. Tapi Imam Syafi'i ingin jelaskan kepada kita bagaimana istinbat hukum, karena kitab ini adalah kitab yang berkaitan dengan usul al-fiqh. Jadi beginilah hadis dipahami dengan hadis yang lain sehingga timbul satu produk hukum yang bisa dijamin mutu dan kualitasnya berani diadu. Begitu. Barangkali demikian kajian kita malam ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga diberkahi. Terima kasih dan mohon maaf. Ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan masalah ini? Alhamdulillah. Berarti waktu sudah habis. Kalau sudah habis waktu, bilang paham. Biar cepat selesai. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu wali taufiq wassadad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.